Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Ketika kita berkendara, sebagai seorang pengendara, kita punya apa yang namanya blind spot. Sebuah titik yang kita sulit dan tidak mampu mengendalikan dan melihatnya. Dalam hidup, kondisi itu juga kita temui. Dalam upaya mengenali siapa kita, kadang kita gagal, kita tidak mampu mengenali siapa kita. Namun justru sebaliknya, ada orang lain dengan sudut pandang yang berbeda yang mampu melihat diri kita dengan jauh lebih utuh. Titik inilah yang kita kenal sebagai blind spot diri. Kenalilah blind spot diri kita, karena di titik itulah kelemahan kita berada. Ketika kita mampu mengenali blind spot kita, maka pada titik itu kita punya potensi melakukan akselerasi perbaikan, melakukan percepatan pencapaian, karena kita telah mampu mengenal diri dengan jauh lebih baik. Selain blind spot, ada 4 bagian lagi yang ada pada diri kita. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenali blind spot diri dan bagian-bagian lain dari diri kita, agar kita lebih bijaksana dalam melihat diri kita. Kemampuan orang dalam memahami siapa dirinya dan mengenali diri sejatinya itu levelnya berbeda-beda. Setiap kita punya tingkatannya masing-masing. Secara sederhana, kita dapat membagi bagian dari diri kita itu menjadi 4 bagian. Pertama, itu adalah open space area. Satu bagian dari diri kita di mana semua orang tahu dan kita pun tahu. Kita mengenali karakter kita dan orang lain juga mengenalinya. Bahwa orang melihat dengan cara yang sama dengan diri kita. Misal, ketika kita menyatakan bahwa saya punya kemampuan berbahasa Inggris yang sangat baik, pronunciation saya baik, tata bahasa saya baik, cara saya berkomunikasi juga baik. Di saat yang lain, orang-orang juga mengenal seperti itu. Semua orang mengakui bahwa Anda adalah orang yang luar biasa dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Maka inilah open space area kita. Satu kondisi, satu wilayah di mana kita tahu dan orang lain juga tahu. Bagian kedua kita mengenal sebagai closed space area. Satu area tertutup dari diri kita yang kita kenal, kita tahu, tapi orang lain belum tentu tahu. Kita punya sifat tertentu, karakteristik tertentu, kebiasaan tertentu yang hanya kita yang tahu, sementara orang lain tidak. Ketidakmampuan orang lain mengenali siapa kita itu bisa jadi karena memang kita sengaja menyembunyikannya, atau hanya memang orang lain yang tidak benar-benar memahami kita. Closed space area ini kadang juga kita kenal sebagai pencitraan. Satu pengkondisian di mana kita berupaya untuk memunculkan sisi lain dari diri kita, menutupi sisi lain kita. Kita menyajikan yang tidak seharusnya. Ada bagian yang kita sembunyikan, yang tidak dikenal oleh orang lain, tapi kita tahu. Maka kita butuh bijak dalam menyikapi area ini. Bagian ketiga dari diri adalah blind spot. Sebuah area di mana kita tidak kenal siapa kita, justru orang lain yang mengenalnya. Mereka mampu memahami kelemahan kita, sementara kita merasa baik-baik saja. Mereka mengenal kekurangan kita, sementara kita merasa semuanya baik. Pada titik inilah kita butuh mengenali blind spot kita dari orang lain. Ketika ada kritikan, itu sebenarnya adalah blind spot kita yang mampu dilihat orang lain dan kita tidak melihatnya. Ketika kita menerima nasihat dari orang lain atas perilaku kita, pada titik itu sebenarnya kita sedang melihat sisi yang gak mampu kita lihat, sementara orang lain mampu melihatnya. Pada titik itulah harusnya kita bersyukur ketika kita mampu melihat sisi yang gak mampu kita lihat, yang kemudian disampaikan orang lain pada kita.
Ketika kita mampu mengenali blind spot kita, pada titik ini kita mampu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Kemudian area keempat yang ada pada diri kita adalah dark spot. Sebuah area di mana kita sebagai pribadi gak kenal siapa kita, gak ngerti siapa kita, begitu juga orang lain. Bisa jadi ada potensi terpendam dari diri kita yang kita sendiri gak kenal dan orang lain gak kenal. Bisa jadi area ini ada pada diri kita. Dark spot menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Sang Penciptalah yang jauh lebih kenal kita. Kita yang punya diri saja gak kenal, orang lain yang ada di sekitar kita juga gak ngerti. Maka pada titik inilah kita butuh berserah kepada Tuhan. Dark spot itu bisa jadi hal baik, ada potensi besar yang masih tersembunyi dan tugas kita menggalinya. Bisa juga hal buruk yang memang sedang tertutup. Semua itu sengaja ditutup oleh Sang Pencipta agar kita mampu menjaga diri kita dan tidak memanfaatkan hal buruk tersebut justru untuk kerusakan. Dari keempat area tersebut, maka area yang mampu kita eksplor dan mampu kita jadikan sebagai ruang untuk perbaikan diri adalah blind spot diri kita. Blind spot sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya adalah satu bagian dari diri bahwa kita itu tidak kenal, sementara orang lain justru mengenalnya dengan jauh lebih baik. Maka ketika kita mampu mengenali blind spot kita, itu adalah pertanda baik. Kita punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Gimana cara mengenali blind spot kita? Pertama, kita minta nasihat pada orang-orang terdekat kita. Biarkan mereka mengkritik kita, memberi masukan pada kita. Pada titik itulah kita dapat melihat blind spot kita. Tentu saja kita harus meminta nasihat pada orang-orang yang tepat. Bijak dalam melihat blind spot itu penting, karena tidak semua yang benar-benar disampaikan oleh orang lain itu harus kita ikuti. Ketika ada kata-kata nyinyir dari netizen, dari orang-orang yang gak kenal kita, yang mereka melihat dengan sudut pandang mereka, yang mungkin benar kita gak kenal, tapi belum tentu itu baik. Ini butuh kita sikapi dengan bijak. Tidak semua blind spot yang kemudian dibuka dan disajikan pada kita harus kita ikuti. Oleh karena itu, bijak dalam meminta nasihat pada orang-orang terpilih itu penting. Misalkan, kita bisa minta bantuan sahabat terbaik kita. Kita bisa meminta nasihat pada guru-guru kita, pada partner bisnis kita. Pada titik inilah, bijak dalam menyikapi dan mengenali blind spot akan punya manfaat yang sangat besar pada diri kita. Apa sih yang terjadi jika kita tetap saja abai dan tidak mengenal blind spot kita? Yang terjadi adalah bahaya, kekalahan, kehancuran. Itu sumbernya dari blind spot kita. Karena kita merasa baik, karena kita merasa semuanya oke, kita akhirnya berbuat abai. Padahal kita punya sisi lemah yang selama ini gak pernah kita perbaiki. Inilah blind spot kita. Ketidakmampuan memahami blind spot itu menghasilkan kecongkakan. Kita merasa hebat, kita merasa sempurna. Ketidakmampuan memahami blind spot itu menghadirkan ancaman. Ada bahaya besar yang siap mengancam kita, yang punya potensi menghancurkan kita, karena kita tidak mengenal bagian yang mungkin lemah, yang sudah dikenali orang lain tapi kita tidak. Dalam proses bisnis, blind spot adalah titik di mana para pesaing kita masuk untuk menghancurkan, bahkan mengambil alih kendali pasar yang kita kuasai. Oleh karena itu, mengenali blind spot diri itu sangat penting. Karena dari sinilah proses perbaikan besar dimulai. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.